Ya, oke. Ya, dosis memang CNI ini more than business ya. Kalau kita dulu punya moto itu more than business. Artinya di CNI kita tidak hanya bisnis, tapi kita belajar sesuatu yang lebih dari bisnis ya. Tadi contohnya Bro Michael cerita kita harus punya semangat melayani. Itu tidak hanya di CNI, tapi di semua aspek kehidupan ya. Lalu juga ini ada pelatihan pelayanan kepada konsumen. Itu juga bukan cuma CNI, tapi semua aspek kehidupan Anda nanti juga membutuhkan hal yang ini. Ya, makanya perhatikan ya, karena ini nanti ilmunya tidak hanya berguna untuk CNI, tapi untuk aspek-aspek kehidupan yang lainnya nanti juga perlu ya, more than business. Ini pelatihan yang sudah kuno, tapi menurut saya esensinya masih sangat relevan ya. Kalau dulu ada namanya agency manager training, ya saya nemu ceritanya apa materi ini ya, pelayanan kepada konsumen. Ya, next slide. Ini intinya begini. Jadi di CNI ada namanya Golden Triangle. Ya, CNI multi level yang bagus itu yang memperhatikan tiga aspek ini. Ya, jadi CNI sebagai perusahaan itu untung, mitra-mitra bisnisnya yaitu teman-teman Bro and Sis ya, sebagai member CNI itu juga untung, konsumen juga untung. Ya, Golden Triangle ini harus untung semua tiga-tiganya. Kalau perusahaan yang untung aja, jadi barangnya itu mungkin batu akik dijual mahal sekali gitu ya, membernya nggak dikasih, mungkin membernya juga untung besar ya, tapi konsumennya nggak untung, nggak jangka panjang ya. Jadi MLM yang benar, yang bagus itu setelah 5 tahun dia launching ya, itu banyak konsumen murninya. Jadi konsumen murni ini beli produknya atau jasanya tanpa melihat keuntungannya. Nah, itu MLM yang baik. Ya, 50% lebih itu konsumen murni. Jadi bukan barangnya bukan dibeli oleh membernya aja, bukan dibeli oleh distributornya aja yang untuk ngejar poin itu bukan. Ya, CNI menurut saya sudah 35 tahun dan saya perkirakan sudah 70% konsumen murninya. Ya, jadi konsumen itu beli produk CNI karena suka produk CNI. Ya, Nutrimoist tadi untuk jerawat, ya, Lift untuk atasi mah, asam urat, ya. Lalu BMG untuk masalah oksigen, sesek, ya, untuk metabolisme, ya, untuk syaraf juga bagus, ya, untuk orang apa anak autis yang susah bicara, misalnya ada teman-teman di sekitarnya ada anak apa ketemu anak kecil, balita susah bicara gitu ya, seperti BMG, ya, atau orang manula lagi sesek gitu ya, suka nafasnya sulit ya, semprot BMC ya, apalagi ini sekarang COVID sudah mulai naik lagi gitu ya. Nanti kalau sudah kemarin kapan hari itu kita kekurangan tabung oksigen, pakai DMC ya, DMC ini oksigen cair, istilahnya begitu ya. Atau berarti suka olahraga ya, jalan-jalan jauh, sepedaan jauh, bawa DMC ya. Kalau lagi sesek, napasnya sulit, semprot DMC gitu ya. Kemarin saya jalan ke Turki juga gitu, sedia DMC ya. Waktu kita naik balon udara ya, saya khawatir di atas sana oksigennya kurang nggak ya? Ya saya bawa DMC gitu ya. Tiap naik saya semprot-semprot gitu ya. Ya syukurlah mendarat dengan lancar gitu ya. Kita beruntung kemarin trip ke Turki ya, champion trip itu naik balon udara di Kapadokia ya. Ini intermezzo sebentar ya, biar Bro Edi semangat ya, belajar champion komisi wisata. Kemarin kita naik balon udara di Kapadokia Turki itu kita dikasih jatah 2 hari. Artinya apa? Kalau hari pertama anginnya kencang nggak bisa cari angin hari kedua, gitu ya. Kita dikasih 2 hari. Puji Tuhan hari pertama udah langsung naik, ya. Ada travel itu yang sampai 3 hari nungguin, 5 hari nungguin nggak naik-naik, gitu ya. Jadi bersyukur sekali ya, CNI ikut langsung bisa naik, ya. Dan saya bawa DMC itu, ya. Takut oksigennya kurang di sana, ya. Ternyata enggak kok, ya. Tapi pengalaman yang indah sekali. Jadi kalau Bro Esis bisa kejar 1000 poin, 1.500 poin di CNI. Gimana caranya bisa 1.500 1000 poin, 1.500 poin? Ya ini, konsumen itu harus dilayani dengan baik, ya, dilayani dengan baik, ya. Biar kenapa? Biar pertama biar langgeng beli terus ke kita, ya. Kedua, dia bisa referensi ke teman lain.
ya. Ketiga, dia bisa nambah macam-macam produknya di CNI, ya. Jadi kalau teman Bro Ensis punya konsumen yang seperti itu, belanja terus, nambah lagi, referensi lagi, nah itu seperti Anda punya pohon mangga yang terus berbuah, Anda tinggal metiknya aja. Itu yang bisa jadi passive income, ya, di hari tua. Nah begitu ya. Ini peran layanan yang dia, jadi kita kerjasama dengan CNI, ya. Jadi CNI menyediakan produknya, ya, menyediakan produknya, kita distribusinya, ya. Kita kerjasama di CNI begitu, ya. CNI sediakan produknya, cari DMG dari Amerika yang terbaik, cari Omega yang terbaik, cari Lift dari Taiwan yang terbaik, cari Nutrimoist dari Taiwan yang terbaik, ya, cari Sunflorella dari Jepang yang terbaik, cari Eversi dari Amerika yang terbaik, nah, vitamin C, gitu ya. Jadi CNI cari yang terbaik dari berbagai negara. Kita member hanya tinggal promosi, distribusi, ya, distribusi dan promosi. Makanya seperti si Cindy sudah jadi stokis, nah itu bagus sekali, ya. Lalu stokis itu penting, ya. Jadi kalau yang teman-teman yang menjadi stokis, kejar syarat-syarat jadi stokis, ya, supaya teman-teman seperti Alfamart kecil lah, ya, seperti Indomart kecil. Kalau Alfamart, Indomart butuh modal miliaran, ya. Jadi stokisnya CNI cuma butuh kurang lebih 10-20 juta kok. Ya, itu sudah menjamin ketersediaan produk dan distribusi yang lancar. Begitu, ya. Nah, kita tuh tugasnya apa? Tugasnya member ini mengenalkan dan memasarkan produk CNI ke masyarakat, ya. Yang tadinya mudah sesek, ya, yang tadinya punya anak susah bicara, ya, bantulah dengan DMG, ya. DMG itu tidak hanya untuk sakit, ya, untuk menjaga kesehatan, ya, supaya anaknya otaknya lancar, perkembangan otaknya lancar, ya. Balita itu kan umur 1 sampai 3 tahun kan golden age, ya, masa-masa emas. Itu bisa dibantu dengan DMG untuk menyempurnakan perkembangan syarafnya, ya. Selain Lift sama Sancorella, ya. Jadi DMG, Lift, Sancorella itu 3 produk yang sangat luar biasa. Plus Nutrimoist, ya, buat punya balita gitu, ya. Ruam popok, ruam susu, ya. Lalu tadi ada kesaksian ambeien, ya. Teman saya juga punya kesaksian itu mau di timbilen, matanya timbilen mau dioperasi nggak berani, diolesin Nutrimoist pedes memang, tapi aman, nggak apa-apa. Nggak jadi operasi juga. Ya tadi temennya Pak Michael ambeien takut dioperasi, dikasih Nutrimoist, sembuh, ya nggak jadi operasi. Jadi kita bisa bantu masyarakat, ya, bantu masyarakat. Wakasa Gold, kita promosi bahwa Wakasa Gold ini bagus untuk demam berdarah, kanker, darah tinggi, ya, diabetes, ya. Kalau kita bisa bantu masyarakat mengurangi obat-obatan dan bisa sembuh lebih cepat dengan produk CNI, kan kita bantu nih masyarakat jadi lebih sehat, pengeluaran juga jadi berkurang, ya, karena lebih cepat sembuh, ya, jadi bisa bekerja dengan optimal lagi buat produktivitas negara ini. Nah, kita harus punya mindset seperti itu, melayani masyarakat, membantu negara, dan akhirnya kembali ke kita lagi, ya. Jadi kita harus kasih baru terima, ya, kasih dulu baru terima, gitu ya. Nah, konsumen itu siapa? Konsumen adalah orang di mana Anda mempunyai kepentingan untuk mereka dalam rangka mencapai tujuan Anda. Nah, ini baru setelah kita kasih, baru kita menerima, ya, menerima sesuatu karena kita sudah mengasihkan sesuatu, memberikan perhatian ke mereka, kita niatnya membantu mereka, gitu ya. Mereka mau beli apa enggak, ya terserah. Tapi memang hal yang baik itu butuh effort, teman-teman, bro and sis, ya. Ingat, hal yang baik itu butuh effort, ya. Kalau Bro Ensis promosi belum berhasil, mungkin effortnya teman Bro Ensis belum maksimal, ya. Karena hal yang baik itu butuh effort, ingat itu, ya. Jadi kalau Bro Ensis yakin dengan produk China ini baik, ya, Bro Ensis yakin masyarakat kalau pakai produk China ini bisa terbantu, ya, membantu lebih cepat sembuh, ya, membantu pengeluarannya dia, ya, saya pernah dengar cerita ini dari Bu Samosir, Jakarta, ya. Beliau ini kalau kena mah, ya, mahnya kambuh, masuk rumah sakit.
habis 5 juta, 10 juta, tiap kali begitu. Ya, waktu keluar lift, dia berkeyakinan lift ini bisa bantu dia. Walaupun awalnya ada reaksi positif, ya. Jadi kalau minum produk CNI, Sangkorela, lift dan sebagainya, itu kadang-kadang konsumen bisa ada reaksi positif, bisa sakit, ya. Busamosil ini mahnya malah sakit, tapi dia yakin ini reaksi positif. Dia sakit 3 hari, tapi diterusin minum liftnya. Dia minum liftnya kurang lebih 5 saset sehari. Setelah 5 hari mereda, ya membaik, dia sudah sekian tahun tidak pernah mah lagi. Ya, berarti dia menghemat rumah sakit berapa puluh juta itu, ya. Plus dia selama ini ada asam urat parah. Kalau makan toge aja, cambah toge, itu kumat asam uratnya. Tapi sekarang dia udah nggak apa-apa, makan semua sayur nggak masalah. Dia sehari maintenance saja, 1 saset lift saja. Ya, plus DMG sekali-sekali, ya, plus eversi. Ya, nah itu kalau teman-teman punya keyakinan seperti itu, bantu masyarakat lebih sehat, lebih baik, lebih produktif, nanti tujuan-tujuan Anda kembali ke Anda, ya. Anda keinginan Anda untuk mencapai passive income, untuk mencapai komisi wisata, itu kembali ke Anda, gitu ya. Banyak loh, kemarin ada satu tim dari Shopeng itu ya, ada Ira, Evi, Kadaria ya, Pak Ivan ya. Itu dia sejak lulus kuliah, nggak kerja, langsung CNI. Jadi mulai CNI sejak masih masih tugas akhir. Ya, waktu sudah di CNI sudah dapat 1 juta waktu itu ya, waktu zaman dulu 1 juta udah lumayan ya. Dia di ceritanya Bu Ira itu, dia dipaksa saudara keluarganya untuk ikut PNS. Dia nggak mau, dia nggak mau. Ya dia enjoy di CNI, dia merasa PNS dapat dapat uang tapi bebannya nggak bebas ya, nggak bisa seperti itu ya. Dia lebih suka di CNI. Jadi dia pura-pura tes ya. Dia di Shopeng bilang tesnya di Makassar. Dia di Makassar bilang tesnya di Shopeng. Jadi dia cuma biar keluarganya nggak kepikiran aja. Padahal dia sudah suka di CNI. Sekarang dia mungkin penghasilannya sebulan sudah hampir 10 juta. Ya, dia nggak perlu jadi PNS, sudah tenang, waktunya bebas, ya. Dia tetap kerja 8 jam profesional, jadi pagi sampai sore sudah dijadwal, ketemu siapa aja, ya, kerjanya apa aja, sudah seperti orang profesional dia ya, dia set dirinya sendiri, saya kerja di sini 8 jam minimal, gitu ya. Kalau lagi libur, ya tinggal ke Turki kemarin, ditinggal, ya, di rumahnya dititipin kalau ada yang butuh, ke rumahku aja, stok banyak di rumah, gitu aja, ya. Di rumahnya dia stoknya sudah 50 jutaan lebih, gitu ya, sudah lebih dari, sudah seperti stokis plus plus, gitu ya, gitu. Oke, lanjut ya. Jadi kalau teman-teman yang masih broesis yang masih kuliah, boleh tuh ya, coba tiru, coba sekali-sekali Anda ke Shopeng ya, ketemu Sis Ira, Sis Evi ya, sama Sis apa itu kemarin satu lagi itu ya. Tanya dia, gimana dia bisa berani setelah kuliah langsung lanjut. Nah, begitu ya, begitu. Jadi sebagai member CNI, konsumen Anda adalah pembeli produk Anda, ya. Dan mungkin calon mitra Anda, ya. Kalau dia suka produk CNI, lalu Anda tawarin mau nggak jadi resellernya CNI, ya. Tapi belanja sendiri, ya. Jadi SO sendiri, ya. Saya ajarin, tapi nanti Anda sudah mandiri, ya. Kalau dia mau mandiri, nggak perlu Anda layani, boleh tuh diangkat jadi reseller, dari shipper dan seterusnya, gitu ya. Jadi kepuasan konsumen, ya, apa yang dicari oleh konsumen? Yang dicari oleh konsumen adalah kepuasan, ya, terpenuhi keinginan, harapan, dan terselesaikan masalah-masalahnya, ya. Misalnya keinginan pembeli kopi ginseng, ya, harganya terjangkau, ya. Jadi misalnya kalau beli banyak, ya mungkin nawar, ya. Ada beberapa teman yang memang dikasih diskon kalau beli banyak. Ada beberapa teman yang dikasih hadiah, jadi nggak dikasih diskon tapi dikasih hadiah. Ya terserah, yaitu trip-trip Anda ya. Tapi yang penting jangan jual di bawah harga pula ya di marketplace ya, itu pelanggar kode etik gitu ya. Kalau di marketplace jualnya seperti harga retail yang ditetapkan oleh CNI ya. Lalu keinginan membeli kopi ginseng apa? Enak rasanya ya. Jadi kopi ginseng ini memang
sudah terkenal sekali ya rasanya, makanya omset CNI terbesar adalah kopi ginseng ya. Dan kopi ginseng ini sudah mendunia ya. Kita pernah adu kopi ginseng di Seattle Amerika dan termasuk top 10 ya kopi ginseng ini ya. Jadi kalau teman-teman promosi CNI paling gampang ya kopi ginseng. Cobain aja waktu bertamu ya, ada tamu datang ke rumah Anda, langsung aja diseduh air panas. Air panasnya jangan air panas dispenser ya. Dispenser direbus lagi biar mendidih sekali, dituangin di kopi ginseng itu baunya nanti sudah dari baunya aja sudah aromaterapi itu. Ya, dari baunya aja sudah aromaterapi. Plus kopi ginseng itu pH-nya netral. Jadi buat teman-teman yang nggak tahan kopi karena asam, ya ada konsumen Anda yang nggak bisa minum kopi lagi karena udah mahnya sensitif dengan kopi, minum kopi ginseng nggak masalah, ya karena pH-nya netral. Lalu keinginan membeli kopi ginseng apa? Misalnya diantar sampai di rumah, ya. Jadi mungkin servis Anda pakai Gojek, pakai JNE, atau antar sendiri langsung juga nggak apa-apa, ya. Karena kalau orangnya mau welcome ke Anda kirimkan ke rumahnya juga lebih baik, ya karena Anda bisa promosi yang lain lagi. Ya, Anda bisa cerita, ini loh, saya baru dapat cerita di MG itu ternyata bisa untuk meningkatkan syaraf anak-anak, ya biar anak-anaknya bisa juara, bisa perkembangan otak golden age waktu balita optimal. Ya, lift itu bisa untuk 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 asam urat. Anda cerita dulu cerita Bu Samosir, Anda kulak dari saya ceritanya diceritakan lagi nggak masalah, ya silakan cerita Bu Samosir itu ceritakan kembali karena saya juga dulu kulak cerita juga ya, saya ceritakan kembali. Lalu ada cerita Nutrimoist ya, bisa ngatasi yang mau operasi ambien nggak jadi, mau operasi tadi mata, kelopak mata nggak jadi ya, lalu untuk jerawat bagus, untuk luka bakar ya sangat bagus sekali ya. Kalau saya Nutrimoist pakai untuk ini, muka saya sering kering ya, kulit saya sering kering, saya kasih Nutrimoist biar lembab lagi ya, itu paling bagus buat saya. Dan Nutrimoist itu dari bahan alami, jadi teman-teman nggak usah khawatir ada efek samping dan sebagainya. Buat dimakan pun nggak apa-apa ya, dimakan pun nggak apa-apa, jangan dimakan satu tube pun nggak apa-apa ya, karena itu food grade dari bahan-bahan alami ya. Jadi buat sakit tenggorokan, sakit gigi, mengatasi sakit gigi sementara ya, lalu jampian ya, jampian lidahnya masalah. Kemarin saya waktu ke Turki nggak tahu kena air panas ya, lidahnya saya sempat sakit, saya oleh Nutrimoist lidahnya saya, nggak apa-apa ya, sudah sembuh sekarang ya gitu. Jadi kalau teman-teman bisa minta dikirim ke rumah, Anda sewaktu Anda sempat, servis yang bagus plus dia bisa beli yang lain ya. Anda perlu keyakinan bahwa satu konsumen itu pasti mau beli 3-5 produk CNI. Cuma yang mana Anda nggak tahu, harus dicari satu persatu ya. Anda harus baca satu persatu. Ada yang orang suka bubuknya, ada yang orang suka untuk protein, untuk kecantikan kulitnya, ada yang suka Nutrimoist-nya, ada yang suka Sangkorelanya untuk anak-anaknya. Kita nggak tahu yang mana. Jadi kalau bisa Anda cari terus sampai tahu, karena kita harus yakin satu konsumen itu 3-5 produk CNI dia suka, gitu ya. Cuma kita nggak tahu aja yang mana ya. Kita harus satu persatu dengan telaten cari terus ya. Jadi ini kalau lebih cocok kalau offline ya. Kalau online teman-teman ya harus japri, WhatsApp, ditelepon, video call dan sebagainya ya. Prinsip-prinsip membangun kepuasan konsumen pelanggan. Prinsip-prinsip membangun kepuasan pelanggan. Prinsip 1, yakinkan diri Anda akan pentingnya kepuasan pelanggan Anda. 2, pilihlah pelanggan yang berpeluang bisa Anda puaskan. Ya, jadi kalau Anda mau memuaskan musuh Anda ya sulit, ya itu lewatin dulu ya. Kalau Anda ada musuh, Anda mau yakinkan CNI ya sulit ya. Gitu. Cari yang berpeluang Anda puaskan. Ada namanya hot market, ada namanya cold market. Kalau hot market itu yang Anda kenal baik, teman baik, keluarga. Nah, itu utamakan itu dulu, ya. Cold market itu nomor 2, ya. Tapi juga bisa dibalik. Anda bisa kejar cold market dulu untuk latihan ngomong, misalnya gitu ya. Jadi cold market ini beli nggak beli terserah dia. Anda latihan ngomong gitu ya. Jadi Anda cerita, Pak, Bu, saya ada tugas
menjelaskan produk bisa dibantu nggak? Anda dengarkan 10 menit saja, gitu. Ya, gitu aja ya. Jadi Anda cerita seperti itu. Prinsip ketiga, mengertilah apa harapan, kebutuhan, dan masalah pelanggan Anda. Ya, jadi Anda harus cari masalahnya, baru Anda bisa atasi masalahnya. Ya, kalau misalnya ada pelanggan sudah bisa mengeluarkan unek-unek, saya ini ada masalah mah loh, saya ini ada masalah trombosis, trombosit saya tinggi, darah saya kental. Nah, kalau Anda tahu, langsung Anda jawab. Kalau Anda nggak tahu, tanya mentor Anda. Sebentar Bu, Pak, masalah Anda sangat menarik sekali bagi saya. Saya cari, tanya dulu ya, upline saya, mentor saya, supaya saya bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu dengan lebih benar lagi. Ya, karena saya juga masih belajar kok. Tidak apa-apa, Anda terus terang kita masih belajar juga tidak apa-apa. Tapi kalau bisa, selain itu, Anda jelaskan lagi hal-hal yang Anda kuasai. Nah, makanya ada tugas. Anda kuasai dulu Wakasa, Lift, Nutrimoid, sama DMG, adalah ya. Jadi Anda kuasain itu bahwa, jadi kalau Anda cerita tentang produk ini, nanti pelanggan Anda ini siap, oh meskipun dia masih baru, tapi dia sudah cukup mengerti ya, sudah cukup mau belajar ya, gitu ya. Jadi bukan bodo amat sih ini penjualnya gitu ya, jangan gitu ya. Jadi kalau Anda nggak tahu, nggak apa-apa, Anda jujur aja. Wah, pertanyaan Bapak Ibu ini sangat unik ya. Saya juga ingin tahu, nanti saya tanyakan upline Anda. Tapi menurut saya, DMG ini manfaatnya begini, begini, begini. Menurut Bapak Ibu cocok nggak kira-kira DMG ini? Atau lift ini manfaatnya begini, 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 begini. Menurut Bapak Ibu, lift ini kira-kira cocok nggak mengatasinya? Nah, gitu ya. Anda harus yakin bahwa produk CNA itu holistik, bukan obat. Ya, di CNA kita jual makanan kesehatan, bukan obat. Jadi kalau Anda keliru, nah mungkin keliru. Ya, kalau Anda salah, kurang pas gitu ya, misalnya mah dikasih DMG gitu ya, ekstrim gitu ya, enggak apa-apa, bisa aja sembuh ya, karena produksinya itu DMG itu holistik, mengatasi tubuhnya, membantu tubuhnya mengatasi masalahnya sendiri. Ya, DMG itu untuk mah bisa juga ya, karena DMG membantu menyehatkan tubuhnya sehingga bisa mengatasi mahnya. Begitu ya. Jadi kalau mau lebih tepat, misalnya, oh ternyata lead, ternyata sunflorella, ternyata organik, ya begitu ya. Itu nanti dibantu. Tapi kalau Anda jangan khawatir salah produk, ya karena bukan obat. Ya kalau obat takarannya harus pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau makanan kesehatan, health food, CNI itu bisa lebih, bisa kurang. DMG disemprotkan setiap menit sampai habis sehari satu botol, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Lift diminum satu hari 15 saset, nggak apa-apa, nggak masalah ya, nggak ada komplikasi ya. Yang penting kalau pelanggan Anda ada reaksi alergi, ya misalnya lalu mukanya bengkak, napasnya sesak, itu jangan diteruskan ya. Tapi kalau mencret, sembelit, pusing, berdebar-debar, ya keringgingan, nggak apa-apa. Itu reaksi positif. Tadi yang busa motor itu ada mah, minum lift, mahnya malah kumat, nggak apa-apa. Yaitu reaksi positif. Ya proses detox, proses perbaikan. Ya, kalau ada reaksi positif, ada dua hal. Pertama, dikurangi dosisnya. Kedua, tambah diperbanyak supaya lebih cepat selesai. Gitu ya. Saya punya cerita dari pelanggan pelanggan ayah saya gitu ya. Dia sering tiduran. Tiduran itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya tiduran ya. Sering gatal-gatal ya, kalau dingin gatal-gatal gitu ya. Dia minum Sunflorella 10 butir, itu muncul tidurannya. Ayah saya bilang, bagus itu, racunnya keluar semua ya. Minuman terus, kalau perlu tambahin banyak. Ya, dia yakin, percaya ya. Dia minum terus Sunflorella, kalau nggak salah tambah ditambahin 20 sehari. Ya, jadi bidurnya pelan-pelan turun. Hilang, hilang dari kepala, hilang dari badan, hilang dari tangan, hilang, kaki hilang. Dan setelah itu dia sudah 20 tahun ini tidak pernah tiduran lagi. Nah, ya jadi kalau ada reaksi positif, teruskan, nggak masalah. Ya, saya punya banyak bisa reaksi positif, nanti bisa saya lanjutkan lagi. Ya, prinsip kelima, libatkan emosi dalam pelayanan konsumen. Ya, jadi kalau bisa dengarkan emosi konsumen itu. Ya, kalau dia keluh kesah, marah, sedih,
happy, ya senang, gembira, ikutin dulu ya, jangan kita yang ngomong, kita dengarkan dulu emosi dia, ya. Kalau bisa ceritanya dari juga kita Anda dengan emosi juga, ya Anda ceritakan dengan kesaksian Anda kalau bisa sendiri. Makanya kalau bisa putar CNI diminum sendiri dulu. Kalau nggak bisa ya langsung dijual nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa diminum sendiri biar Anda ada kesaksian. Saya pernah loh minum lift ini, saya pernah loh pakai DMG ini, saya pernah loh pakai Wakasa, nah, gitu ya. Sadarilah bahwa pelanggan yang komplain adalah pelanggan yang loyal. Ya, jadi kalau nggak komplain berarti hilang. Udah nggak loyal ke Anda ya. Kalau dia nggak komplain mungkin udah hilang. Ya, jadi kalau komplain Anda harus bersyukur. Nah, ini masih mau komplain ya. Berarti kesempatan Anda mengatasi komplainnya sehingga bisa jadi pelanggan loyal. Nah, gitu ya. Jadi harus punya mindset seperti itu. Ya. Nomor 7, garansi sangat penting dalam kepuasan konsumen. Ya, Anda harus berani karena di CNA sendiri juga ada garansi kepuasan konsumen ya. Anda juga harus berani. Saya garansi produk ini. Kalau ada apa-apa, tanya ke saya. Kalau Anda beli ke online, nggak ada yang garansi. Kalau Anda beli ke saya, mungkin lebih mahal. Tapi saya garansi, Anda pasti puas. Nggak puas, cari saya. Nah, gitu aja ya. Kalau ada masalah, nanti cara konsumen cari upline Anda. Kalau ternyata belum ada masalah, ya cari upline Anda. Ya, saya pernah cerita ini, masalah garansi ini ya. Saya pernah ngirim buah kasak gold. Ya, seminggu kemudian dia komplain. Buah kasak goldmu sudah expired. Ini sudah expired, sudah sekian gini. Saya bingung ya. Saya kirim padahal baru ya. Oh sudah expired. Ini Bu, kalau memang Ibu yakin itu yang saya kirim, nggak apa-apa deh saya ganti. Ya saya kirim balik. Ya, saya kirim balik. Ya, saya kirim lagi. Ya yang lama saya ambil, saya kirim lagi. Gitu ya. Oke oke, gitu ya. Nanti minggu depan aja saya masih repot. Ya ini orang sibuk ya gitu ya. Ternyata 3 hari lagi dia ketemu saya. Sorry ya, yang itu ternyata yang lama, yang baru ini diterima sekretaris saya belum diberikan ke saya, udah ketemu yang baru. Aduh, saya lega sekali gitu ya. Padahal saya udah pusing ini ya, saya rugi 3 juta gitu ya. Nah, itulah ya, garansi itu sangat penting. Ya. Saya pernah juga kirim pakai JNT San Wakasa. Pecah. Ya, pecah. Saya rugi 3 juta. Ya, saya waktu itu saya juga minta tolong bisa nggak dibantu di paru-paru gitu ya. Untung konsumennya ngerti. Akhirnya di paru, saya kirim lagi, tapi kali ini nggak saya kirim pakai GNT, saya kirim pakai travel, gitu ya. Akhirnya dia jadi konsumen loyal, tapi ya rugi, tapi nggak apa-apa lah. Ya itu memang perjuangan kita. Ya, tapi pengalaman saya dari itu, saya nggak pernah kirim lagi pakai GNT, ya. Kalau pakai JNE masih oke, asal di wrap yang tebel, kasih kardus yang aman gitu ya. Kalau Wakasa Gold masih lebih kuat teman-teman. Tapi kalau San Wakasa saya udah pengalaman jangan. San Wakasa itu lebih tipis ternyata. Kalau Wakasa Gold masih oke, asal di wrap-nya double ya. Di wrap double, di wrap lagi, di di dos dan pakai asuransi. Ya, asuransi gitu ya. Begitu. Ya, tapi kalau Anda takut jangan deh ya, mending kirim lift aja. Ya, Anda yakinkan kalau misalnya Anda punya konsumen yang luar pulau gitu ya, mending yakinkan lift itu setara Wakasa kok. Ya. Anda harus yakin lift itu setara Wakasa. Ya, kalau minum lift itu mahalnya juga semahal Wakasa, ya. Dan lebih aman turbo gitu ya. Tapi kalau dalam pulau gitu ya, bisa pakai travel mending Wakasa Gold di wrap lebih aman, itu saya udah kirim bolak-balik. Kirim ke Medan pun Wakasa Gold masih aman. Tapi San Wakasa saya nggak berani lagi. Kirim pakai ekspedisi, apalagi GMT ya. Saya Wakasa hilang, saya ngirim USB hilang gitu ya. Tuh. Kalau JNE masih oke lah ya, tapi asal di peti juga lebih aman ya, pakai peti. Oke, lanjut. Nomor 8, suara pelanggan adalah kebenaran. Dengarkanlah ya. Jadi kalau pelanggan komplain, penggalangan cerita, curhat, dengarkanlah ya. Pelanggan marah-marah, dengarkanlah ya. Anda tuh cukup minta maaf aja sambil dengarkan terus ya. Nanti kalau dia udah capek marah ya, Anda yang ngomong biasanya adem ya. 9 dari 10 pelanggan yang digituin adem kok. Ya, kalau dia marah dengarkan aja dulu. Maaf ya Pak, maaf ya Bu, gitu aja terus. Ya maaf ya Pak, maaf ya Bu, gitu aja. Ya, dengarkan terus, catat aja masalah-masalahnya. Nanti saya cari solusinya ya Pak Bu. Nanti cari solusinya ya Pak Bu, gitu aja.
Setelah dia adem, baru giliran Anda yang ngomong. Gitu ya. Nomor 9, pelayanan konsumen adalah tugas seluruh anggota tim Anda. Ya, jadi Anda harus yakinkan kalau Anda punya tim, ya entah keluarga Anda, gitu ya. Pelayanan konsumen adalah nomor 1. Ya. Nomor 10, contoh akan menjamin kepuasan pelanggan berkelanjutan. Nah, contoh itu contoh maksudnya konsumen ini loh pernah minum begini, konsumen ini loh pernah minum begini, ya. Atau dia sendiri kalau bisa minum bagus, direkam, dicari, diarsipkan gitu ya. Bisa Anda saling sharing, konsumen ini sharing ke konsumen lain gitu ya. Konsumen ini minum ini manjur Pak, boleh dicoba. Nah, itu juga kesaksian itu juga penting ya. Kalau bisa teman-teman di grup milenial ini saling memberikan kesaksian, itu saling menguatkan ya. Kalau bisa teman-teman ada pengalaman konsumen lalu bagus itu ya sembuh, bagikan kesaksian ini ke grup milenial ya. Sharing is caring ya motonya ya. Sharing is caring ya. Anda memberi itu nggak akan rugi kok ya. Anda kasih, Anda akan terima. Anda terima secara langsung maupun tidak langsung ya. Tuhan semesta pasti membantu Anda ya gitu. Oke. Faktor-faktor konsumen yang mempengaruhi kepuasan konsumen ya ini kok tertutup saya juga bacanya ini berikutnya nggak ya? Oke bisa. Ya faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen ya. Jadi kualitas, emosi ya. Tadi biasa jelaskan ya. Kita lewatin aja ini. Oke. Nah, Anda perlu tahu ya moment of truth ya. Konsumen yang marah, ngomel, ragu-ragu, negatif ya. Plus konsumen yang positif ya, puas, tertarik, senang ya. Kalau Anda ada konsumen yang pernah ngalamin masalah negatif ya, Anda akan perlu 4 sampai 12 hal positif untuk memperbaikinya. Ya, jadi teman-teman perlu ingat ya, usahakan menghindari sebisa mungkin hal yang salah. Ya, karena satu yang salah, Anda perlu perbaiki 4 yang benar. Gitu ya. Kalau pacar Anda ngambek sekali, Anda perlu merayunya 4 kali. Itulah gampangnya ya. Kalau pasangan Anda ngambek sekali, ya perlu 4 rayuan untuk mengatasinya. Gitu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ngambek, gitu ya. Jangan sampai marah. Konsumen adalah raja, ya. Begitu. Pelanggan puas ciri-cirinya apa ya? Ada repeat order ya, jadi pesan lagi, lalu memberikan saran positif gitu ya. Dek, saya kasih saran boleh ya? Gini. Nah itu berarti puas ya. Mungkin tapi dia ingin pelayanan lebih baik lagi ya. Atau kadang-kadang beli dari kompetitor nggak masalah ya, dia ingin bandingkan nggak masalah. Kalau pelanggan Anda beli dari kompetitor jangan dimarahin ya. Bilang aja, oh nggak apa-apa Pak Bu, kalau memang lebih puas dari itu ya silakan ya. Tapi kalau memang saya ada kekurangan, Bapak Ibu ingin kita saya memperbaikinya, nggak apa-apa kasih saran-saran positif juga saya terima kok dengan senang hati. Itu aja cukup ya. Nanti ada cerita. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya ada sakit mah, ya saya pernah cerita bisa mosir, ceritakan yang cerita yang saya tadi, ya lebih tidak apa-apa, ya lanjut aja, ya nggak usah sakit hati, gitu ya. Pelanggan setia ciri-cirinya tidak mempermasalahkan harga. Nah, ini kalau sudah cocok dengan Anda gitu ya. Kalau pelanggan sudah Anda ambil hatinya gitu ya, Anda akan dikasih dompetnya gitu ya. Jadi kalau Anda sudah ketemu pelanggan yang sudah Anda ambil hatinya ya, harga nggak masalah ya. Dia akan beli ke Anda malah dikasih tips kalau Anda kasih servis yang bagus. Ya, fanatik dan loyal dan selalu mencari Anda dan mania ya. Saya ini loh punya apa agen CNI, wah luar biasa banget. Dia cerita ke teman-temannya, ya agen CNI saya ini sangat perhatian ke saya, ya saya sakit diperhatikan, ya saya ada masalah dia tanya, dia ngerti, ya saya tanya masalah ini dia ngerti. Nah kalau bisa teman-teman jadi agen kesehatan, belajarlah masalah-masalah kesehatan. Ya selain produk CNI, belajarlah masalah-masalah kesehatan. Misalnya Anda konsumen Anda ajari cara olahraga yang sehat, cara jemur yang pas, cara makan yang sehat, cara diet yang baik. Nah, itu di luar CNI. Ya, kalau pelanggan Anda cocok dengan Anda, oh, agen CNI saya ini ya, itu nggak cuma CNI loh ngertinya, tapi ngerti semua, ya, ngerti semua. Nah, Anda sudah
dapat hatinya, Anda akan dapat dompetnya. Gitu ya ceritanya. Terus berlanjut dan sebagai agen promosi, dia akan promosikan Anda terus, ya. Member CNA banyak, agen CNA banyak, tapi Anda dikenal unik oleh konsumen Anda. Nah, itulah baru, ya. Itulah baru. Dia akan loyal ke Anda, nggak mau ke agen CNA yang lain. Apalagi di marketplace itu banyak jual yang murah, nggak mau. Dia tetap beli ke Anda. Ya, dia ingin Anda sukses. Ya, dia ingin Anda tetap jadi member CNA, ya. Nggak, nah, kalau dia ingin Anda melayani dia terus. Nah, itu ya intinya. Alasan pelanggan tidak kembali, ya, karena meninggal. Nah, ini nggak bisa diargumentasi, ya. Tidak ada alasan, bisa 3%, ya, atau decision makernya ganti, ya. Dia ternyata sudah tua, sekarang yang beli itu anaknya dapat informasi lebih bagus, ya, kita nggak bisa pasti, ya. Atau kompetitor lebih baik, ya udah, apalagi, ya. Kalau kualitas lebih jelek, ya apalagi, ya itu di luar kuasa kita, ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu di luar kuasa kita. Tapi 68% itu di dalam lingkaran pengaruh kita. Ini yang harus kita rubah, ya. Anda jangan pusingkan hal yang di luar lingkaran pengaruh Anda, karena itu cuma dikit. Anda harus perhatikan, Blue and Sis harus perhatikan hal yang di dalam lingkaran pengaruh kita. Itu yang 68% itu. Ya, biasanya pelayanan yang buruk itu yang membuat pelanggan tidak kembali. Gitu ya. Jadi kalau pelanggan mengeluh, dia akan menyampaikan ke 8-10 orang lain. Ya. Dan 1 di antara 5 pelanggan mengeluh akan menyampaikan ke 20 orang yang lain. Jadi berita jelek itu lebih cepat menyebar, ya. Tapi pelanggan yang puas itu kadang nggak cerita. Ya, itu memang dunia seperti itu, ya. Memang pelanggan itu maunya ya wajar kalau bagus. Kalau jelek itu nggak wajar, ya, harus komplain. Kalau bagus itu wajar, ya itu biasa, ya. Itu memang pelanggan, memang dunia kita ini sekarang ini harus berikan servis yang baik, ya. Dan diperlukan biaya 4-6 kali lebih besar untuk menarik pelanggan baru daripada menjaga pelanggan yang lama tetap berbisnis dengan kita. Nah, ya, jadi ini kunci teman-teman, ya. Jadi kalau nemu satu pelanggan, usahakan terus setia dengan Anda. Karena untuk cari pelanggan baru itu 4-6 kali biaya lebih besar, lebih susah daripada memaintain pelanggan yang lama jadi loyal kepada Anda. Ya. Satu konsumen senang akan mendapatkan 10 konsumen baru. Satu konsumen kecewa, kita akan kehilangan 100 konsumen kita. Ya, itu mindset yang perlu ditanamkan di Bro and Sis. Ya. Jadi kalau ada keluhan, ya, Anda akui keluhan itu secara profesional, mohon maaf, ya, nanti akan kita carikan jalan keluarnya, masalahnya, tindak lanjutin, ya, jangan kabur, ya, pasti bisa diatasi, ya. Anda harus punya keyakinan masalah itu bisa diatasi, ya. Saya juga banyak mengatasi masalah banyak sekali, ya, dan akhirnya bisa teratasi. Atau kita punya mindset yang benar, ya, kita punya mindset kita mau bantu dia sebisa mungkin. Ya, kalau Anda nggak bisa bantu finansial, Anda cari jalan keluarnya gimana. Ya, pasti ada jalan keluar. Anda terus terang aja, Pak, saya kalau ganti uang saya terus terang saya nggak bisa, gitu ya. Saya belum mampu, gitu ya. Kalau Anda memang belum mampu, ya. Kalau Anda mampu nggak apa-apa, ya. Anda kasih ganti sekali itu dia akan benar-benar wah ke Anda. Wow, orang ini hebat sekali, ya. Uang langsung diganti. Ya, dia akan loyal ke Anda. Ya, kalau dia tahu Anda nggak masalah dengan uang, dia juga akan nggak masalah dengan uang ke Anda. Begitu, ya. Kalau nggak bisa jangan dipaksa, ya. Kompensasi kalau bisa mungkin, ya, bisa mungkin. Tidak lanjut. Ya. Jadi tetap senyum, ya. Biarkan dia menumpahkan kemarahannya, jadilah pendengar yang baik, jawab dengan kata-kata yang positif, tunjukkan simpati Anda, ulangi inti permasalahan, ya. Jadi Pak Ibu, masalahnya begini, ya. Saya ulangi lagi ya masalahnya, ya. Kalau dia sudah reda, ya. Kalau dia belum reda, jangan nomor 6 ini. Kamu ini gimana sih, dengerin apa enggak sih, gitu ya. Gitu ya. Kalau udah reda, saya jelaskan lagi ya Pak, maksudnya begini, gitu ya.
coba pecahkan masalah dan follow up ya. Seperti tadi yang masalah Sanwakasa pecah itu saya coba tawar, boleh nggak kalau paruan gitu ya, karena ini kesalahannya kan bukan di saya, ya kesalahannya kan di ekspedisi, dan ekspedisinya sudah saya mintain bertanggung jawabnya nggak mau gitu ya. Jadi saya daripada saya menunda masalah Bapak Ibu nunggu ekspedisinya jawabnya gimana, mending kita selesaikan masalahnya dulu ini aja langsung gitu ya. Gitu. Oke, jadi kalau Anda melayani lewat telepon maupun WhatsApp video maupun WhatsApp call gitu ya, ini penting ya. Telepon siapkan catatan dulu ya. Lalu aturlah suara Anda ya, jangan sambil mengunyah, merokok dan sebagainya ya. Dan senyumlah ya, meskipun Anda telepon, konsumen tidak mendengar, tidak melihat muka Anda senyum ya. Tapi kalau Anda senyum, suara Anda itu beda. Aura Anda yang ditransfer lewat WhatsApp call itu beda. Gitu ya. Itu yang perlu Anda pelajari ya. Ini ada pepatah Chinese ya, pepatah Tiongkok ya. Kalau Anda ingin makmur 1 tahun, tanamlah padi. Kalau Anda ingin makmur 10 tahun, tanamlah pohon yang berbuah ya, pohon apel, pohon mangga ya. Kalau Anda ingin makmur 100 tahun, tanamlah orang-orang. Ya, artinya Anda berbisnislah, kerjasamalah, bangunlah jaringan. Ya, kalau Anda punya bangun jaringan di CNI, Anda pasif income nantinya ya. Kalau Anda misalnya sakit atau Anda keluar negeri gitu ya, grup Anda akan terus produktif, jaringan Anda akan terus produktif, konsumen Anda akan terus telepon ke Anda atau mungkin ke rumah Anda dari barangnya CNI. Ya, nah itulah grow people. Ya, oke sampai di sini. Thank you teman-teman ya.